Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bitaufiqi fahassala lahumul izzu wal fakhur wa mahamin qulubihim dulmata siwa wa hubbal aghyar wa khabahum bil hilmi wal ilmi wasafa min sairil aqdar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukawwiri laili 'alan nahar tazkiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh annahi anittiba'il hawa wa nafsi wa syaitani wa kulli dhar. Salatan wa salaman huja bihima kullal maqasidi wal awtar wa ghufrana dhunuba lana walil aqribina walil badina wal hadir amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradih. Surah An-Nisa ayat 9. Segala puji bagi Allah. Allah zat yang telah memberikan rasa ketenangan di hati para mukminin. Allah zat yang telah memberikan rasa ketakutan di hati para kafirin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkesinambungkan sinar Islam dengan proses belajar dan mengajar di antara para muta'alimin dan mu'allimin, sehingga alhamdulillah Islam sampai saat ini tetap segar bersinar di bumi pertiwi. Aku bersaksi disertai dengan ma'rifat dan tasdik bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang selalu mengatur, mengurus makhluk-makhluknya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersaksi disertai dengan ma'rifat dan tasdik bahwa tiada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi figur bagi para muhajirin dan mujahidin. Saudara hadirin jamaah Jum'ah yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini kita sebut namanya. Beliau mengajarkan ajaran agama, mengajarkan aliran-aliran agama yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah, agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Islam adalah agama yang paling tinggi dan tidak akan ada agama yang bisa melebihi ketinggian agama Islam. Islam mengajarkan membebaskan seluruh umatnya daripada kebodohan. Sayyidina Umar mengatakan, al-musibatu ajimatun. Musibah yang paling besar bukan tsunami, bukan gempa. Tapi musibah yang paling besar, kata Sayyidina Umar, adalah bodoh dalam agama. Maka salah satu misi yang dibawa oleh Islam adalah membebaskan seluruh umat manusia daripada kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan akan menimbulkan kemiskinan, sedangkan kemiskinan akan mendekatkan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadzal faqru fi akhir zamani ayyakuna kufra. Maka seharusnya lah kita merasakan takut. Andai kata kita meninggalkan turunan dalam keadaan lemah. Baik lemah perekonomian, lemah kedudukan, terlebih-lebih lemah akan akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Intan berlian yang paling mahal di dunia ini hanyalah kepercayaan, keimanan, ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman diibaratkan rem. Manusia tanpa iman bagaikan mobil tak bersetir. Belok kanan, belok kiri, lama-lama akan terjungkir. Tetapi hanya dengan imanlah perjalanan pasti aman dan penuh ketentraman. Sebagaimana Allah telah mensitir dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kalian harus merasakan takut andai kata meninggalkan turunan dalam keadaan lemah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan memberikan tutur kata yang begitu indah, yang begitu benar. Nabi Yakub alaihissalam ketika akan mengembuskan napas yang terakhir, beliau berbicara kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau akan sembah wahai anakku? Andai kata abahmu ini rajin sedekah, rajin sholat, rajin puasa, kalau abahmu ini telah tiada, bagaimana engkau akan mengikuti abah? Ini adalah sosok seorang ayah yang bijaksana, yang tahu akan masa depan seorang anaknya. Tidak ada salahnya kita mewariskan harta, jabatan, kedudukan. Tetapi alangkah lebih baiknya yang pertama kita wariskan hanya semata-mata akan akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas pendidikan agama Islam, pondok pesantren adalah merupakan kubu kekuatan akidah Islamiyah. Imam Ghazali mengatakan yang paling dekat adalah kematian, yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling besar adalah hawa nafsu, dan yang paling kecil adalah dunia, dan yang paling mudah adalah meninggalkan sholat. Saudara hadirin jamaah Jum'ah yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah
Ketika wartawan bertanya kepada orang kaya, Pak Haji, berapa kekayaan Pak Haji yang dimiliki sampai saat ini? Pak Haji menjawab, cuman 20 juta. Wartawan kaget. Kenapa Pak Haji bilang 20 juta? Padahal asetnya ratusan juta bahkan miliaran. Kayaknya yang 20 juta yang diinfakkan, yang disedekahkan pembangunan masjid yang akan membawa kebahagiaan Pak Haji nanti di akhirat. Kemudian wartawan bertanya kembali, berapa anak Pak Haji? Pak Haji menjawab, anak Pak Haji cuma 1. Padahal 8 anak Pak Haji. Kenapa bilang 1 Pak Haji? Kayaknya si bungsu yang dipesantrenkan ke pendidikan Islam. Kayaknya si bungsu yang hafid Quran. Ketika abahmu ini, ketika Pak Haji meninggal dunia, dia yang akan mendoakan Pak Haji. Yang terakhir, berapa usia Pak Haji sampai saat ini? Pak Haji menjawab, usia Pak Haji baru 15 tahun. Kenapa menjawab 15 tahun Pak Haji? Kayaknya baru 15 tahun Pak Haji bisa bersedekah, Pak Haji bisa bangun pesantren, Pak Haji bisa membangun masjid. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan Rajab penuh berkah selamanya. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini hati ini dibersihkan oleh Allah penuh keberkahan dan bisa menikmati memasuki gerbangnya bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan bulan ini, tahun ini, detik ini adalah bulan, tahun, minggu, detik yang terbaik, insya Allah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.